Pretty exciting sebenarnya, akhirnya aku bisa menemukan teman-teman di lingkungan selain pekerjaan. Oke. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap kamu? Kayaknya kalau misalnya udah nonton beberapa episode kita dari tadi, orang tuh udah yang kayak oh ternyata gitu ya. Sebenarnya ya mungkin karena jarang aku ceritakan secara detail kali ya. Mungkin ini pertanyaannya dari Miss Mary bagus-bagus, jadinya aku kayak bisa menceritakan banyak hal secara detail. Yang mungkin orang juga nggak tahu tentang aku itu, mungkin kalau aku tuh sebenarnya orangnya lumayan kayak goofy banget. Jadi kayak aku tuh punya di keluarga tuh dibilanginnya tukang ngebanyol gitu, tukang lucu sebenarnya gitu. Jadi kayak paling ekspresif kali paling ya, ekspresif ya. Semuanya. Jadi kayak paling yang suka bikin muka jelek, yang suka bikin suasana di dining table tuh jadi seru kayak gitu. Yang kayak penengah untuk orang-orang yang nggak bisa bicara, yang kayak misalnya lagi ada pertikaian tuh aku suka menengahi kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya yang orang mungkin nggak tahu kalau di keluarga tuh aku tuh seperti itu. Tapi kalau yang nggak tahu juga mungkin yang lain, kalau yang mungkin persepsinya di luar beda sama yang di dalamnya ya. Aku tuh sebenarnya sangat suka bergaul dan bertemu orang baru gitu ya. Cuma emang kesannya kayak temennya nggak ada. Jadi kayak pada saat di Sydney tuh aku tau nggak apa, aku tuh sering banget menyambungkan pertemanan orang. Aku tuh suka membaca orang gitu ya. Kalau dia tuh kayak gimana sih, dia kayak gimana, dan secara personality-nya nih orang sebenarnya cocok sama dia. Jadi kalau dia nggak punya teman, aku kenalin biar punya sahabat gitu. Exactly seperti yang kamu katakan kepada anak kamu tadi kan. Kalau misalnya ada orang sendiri, kamu datengin aja ngobrol. Iya gitu. Jadi kayak aku banyak banget menyambungkan silaturahmi, pertemanan, dan itu kan kalau di dalam agama yang semua agama aku rasa itu kan pahalanya besar banget ya. Jadi kayak banyak banget teman-teman aku yang aku gabungin, bukan mak comblang ya, cuma yang kayak aku kenalin satu sama lain, dan mereka bersahabatnya udah bener-bener jadi lama banget gitu. Bukan berarti aku nggak bersahabat lagi sama dua di antara mereka, tetap menjadi sahabat. Cuma mereka karena ya itu aku bisa membaca orang, jadi kayak aku bisa mengalokasikan cara personality orang-orang itu menjadi bergabung dengan teman-temannya yang cocok personality-nya gitu. Itu mungkin yang nggak tahu kali. Gitu. So nice of you. Iya. Tapi mungkin aku sih ngebayangin ya, kan kamu sebenarnya public figure di Indonesia. Tapi kan ketika kamu di Australia, mungkin kan kamu harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat baru di sana, orang-orangnya juga baru gitu kan. Dan mungkin apalagi pasti mungkin banyak orang Indonesianya juga dong di sana. Dan mereka kan taunya ini Aca yang public figure gitu. Mungkin gak sih di awalnya tuh kayak agak ada distance, gak tahu gimana cara untuk bisa berkenalan atau berkawan dekat dengan public figure. Kalau menurut aku sih mereka sebenarnya mereka menyangka aku lumayan approachable. Jadi mereka pikir I'm pretty relatable gitu sebenarnya ketika mereka ngelihat feeds aku di Instagram gitu misalnya. Terus kayak mereka berusaha approach aku lewat DM, dan ya mereka say hi, tapi kan karena DM-nya banyak sekali, jadi kadang-kadang ada yang belum sempat kebuka juga, tapi ada juga yang aku buka kebetulan gitu. Dan pada saat aku lagi ngobrol sama mereka, ternyata dibales ya gitu misalnya. Terus kayak dibales lagi, dan itu dalam waktu yang cepat gitu, karena mungkin aku di sana juga kalau ada waktu ya aku bales gitu kan. Terus pada saat bales itu, dan mereka kasih tahu kalau mereka juga tinggal di Sydney dan lain-lain, terus kayak mencari pertemanan, terus mereka yuk kita ketemu apa segala macam. Jadi kayak proses kayak gitu tuh aku hargai betul gitu. Aku hargain banget orang yang perlu bantuan aku. Kalau orang udah minta bantuan aku tuh bener-bener aku sebisa mungkin apa nih yang bisa gue provide gitu. Kayak ayo gitu, kalau misalnya emang percaya ayo boleh juga gitu dibantu. Terus akhirnya ya mereka pengen tahu aku aja orangnya gimana sih gitu, kayak bisa nggak ya kita temu, pengen tahu dong gitu, pengen kenalan, terus pengen kayak abis itu masak bareng yuk, apa bareng yuk gitu, kayak keluar bareng bawa anak-anak bareng biar kayak bisa play date. Dan aku sangat menyambut baik karena memang ya itu kali ya, menghargai pertemanan sebenarnya orangnya. Cuma karena waktunya nggak ada dari dulu jadi kayak ya lumayan produktif terus, jadi ya pertemanannya hanya di kerjaan apa tuh, kayak di lingkup yang selalu lingkup profesional aja. Tapi kayak
pretty exciting sebenarnya. Akhirnya aku bisa menemukan teman-teman di lingkungan selain pekerjaan. Betul. Pada saat aku usianya udah 30-an tahun, pada 28 tahun pada saat aku pindah ke Sydney. Jadi kayak I really enjoy my life. Finally I can actually, maksudnya ketika pindah ke Sydney I can found taste different different kind of life yang meaningful in different way gitu. Kayak it's not just about kayak cuman industri doang lagi. Kayak kehidupan tuh yang kayak gini justru malah more meaningful and enjoyable. Jadi kita bisa saling inspire masing-masing juga gitu. Betul. Nggak pernah nyangka bahwa ternyata kamu akan menemukan sebuah tempat lagi di luar dunia perfilman, tapi di tempat itu you feel just belong to, and you just embrace the moment. Iya, kadang-kadang kayak di PNC sekolah juga gitu, kayak kan akhirnya kita bisa bertemu, bergaul juga sama teman-teman sesama orang tua murid, ibu-ibu muda, terus kita contribute something juga buat community gitu, kayak mintain tolong ini dong, aku bersedia banget. Aku bilang kayak cuman mintain tolong bukain pintu anak-anak yang lagi mau keluar sekolah, lagi hujan-hujan nih, ya kalau misalnya emang ada kesempatan gitu aku bersedia banget gitu, kayak jadi nggak ada batasan buat aku gitu.